Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda dan anak-anak Paroki Santo Stefanus Palembang yang saya kasihi, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan diberkati selalu. Selamat memasuki masa Advent di tahun 2021 ini. Pada kesempatan ini, Romo membacakan surat gembala masa Advent tahun 2021 dari Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Mari kita menyimak surat gembala Bapak Uskup ini dengan penuh perhatian. Surat gembala Advent tahun 2021 nomor 300-Dio_Kapal_Romawi 10-2021. Setia dalam kejujuran itu menyelamatkan. Demikian judul surat gembala Bapak Uskup kita. Saudara-saudari umat Allah yang terberkati, kita menyongsong hari raya Natal dengan 4 minggu menjalankan masa Advent, masa menantikan kelahiran Tuhan. Kita melakukan koreksi diri dan membulatkan tekad membaharui kehidupan kerohanian kita, agar layak menyambut kedatangan Putra Allah yang lahir sebagai manusia. Hampir 2 tahun ini kehidupan kebersamaan kita terganggu oleh pandemi COVID-19. Banyak hal tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Bahkan banyak hal harus kita batalkan atau kita ganti dengan rencana atau aktivitas lain yang seadanya dan sekadarnya. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 memang telah mengubah cara hidup kita dalam hal-hal lahiriah dan bahkan dalam hal-hal spiritual rohania. Semoga kita tetap tegar dan dapat menemukan nilai-nilai positif di balik bencana COVID-19 ini. Warta malaikat yang jujur. Kehidupan Putra Allah sebagai manusia di dunia diawali dengan kabar malaikat Gabriel kepada Maria. Gabriel yang tahu bahwa Maria belum bersuami, mengatakan dengan jujur bahwa Maria akan mengandung, tidak dengan perantaran suami manusiawi seperti kelahiran anak manusia pada umumnya, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus. Malaikat Gabriel juga mengatakan siapa sesungguhnya anak itu dan harus diberi nama siapa. Bahkan Gabriel juga dengan jujur mengatakan bahwa Elisabeth saudari Maria juga tengah mengandung. Maria diminta untuk tidak takut sebab yang bagi manusia mustahil, dengan jujur Gabriel mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kejujuran malaikat Gabriel yang merupakan ungkapan ketulusan kasih Allah kepada manusia memang mengejutkan Maria. Maria atau siapapun pastilah akan heran dengan Allah yang dalam kasih-Nya demikian terus terang. Barangkali Maria juga merasa seperti Elisabeth. Siapalah dirinya sehingga Allah melalui Gabriel menemui dirinya dan menyapa dengan jujur dan terus terang. Kendati mengejutkan, kejujuran itu tidak menakutkan. Dalam kejujuran ada kepastian yang bisa dipegang. Dalam kejujuran, orang tidak akan dibiarkan bingung, bimbang, atau mengambang. Kejujuran membangkitkan keberanian. Kejujuran juga menumbuhkan kesetiaan. Maka, kendati pun tugas itu berat, Maria berani menerimanya dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tugas tersebut dihidupi dengan setia sampai di bawah salib, bahkan setelah kematian dan kebangkitan Tuhan. Kehidupan bersama membutuhkan kejujuran. Kehidupan sosial kita selama pandemi COVID-19 terasa agak kaku dan dingin. Kita sering merasa serba salah, ragu-ragu, kesal, jengkel, takut, dan bahkan putus asa. Sementara kita ingin berlaku jujur, namun kita bisa mencurigai orang lain jangan-jangan tidak jujur kepada kita. Kita takut menerima akibat dari ketidakjujuran mereka. Diam-diam kita menghindari dan menjauhi sahabat-sahabat dekat kita. Dari segi ekonomi, pengeluaran kita tinggi dan pemasukannya tidak sebanding. Sumber pemasukan menjadi jauh lebih kecil dari biasanya, dan ada juga yang menjadi mampet. Dari segi spiritual dan rohani, sementara kita dicemaskan setiap saat akan kemungkinan tertular dan sakit atau bahkan meninggal, tempat-tempat ibadah dan geladi rohani di mana kita bisa bersujud
atau dalam hening berdialog dengan Sang Pencipta malah ditutup. Penghiburan rohani dari para pemimpin umat juga sangat terbatas. Kita juga merasa sedih bahwa para saudara atau saudari kita yang meninggal mendapatkan perawatan yang tidak sepantasnya. Kita sangat merindukan kehidupan yang normal seperti sebelum adanya pandemi. Tidak dapat disangkal bahwa tingginya tingkat penyebaran COVID-19 dan beratnya penderitaan rakyat selama masa pandemi ini antara lain disebabkan oleh banyaknya orang yang hidup tidak jujur. Ada orang yang sudah merasa terjangkit atau malah sakit, namun karena takut disingkirkan atau dijauhi sesamanya, tetap tidak mengaku kalau dirinya sakit dan tetap melakukan aktivitas atau berkerumun dengan sesamanya seperti orang sehat. Akibatnya, banyak orang lain terkontaminasi karena ketidakjujurannya. Ada juga pihak yang menyelewengkan bantuan sosial untuk korban COVID-19, mengurangi atau bahkan tidak menyalurkan, sehingga para korban karena tidak menerima bantuan menjadi semakin menderita. Ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk berbisnis sarana-sarana kesehatan dan obat-obatan dengan harga yang tinggi berlipat ganda. Karena permainan oknum tertentu, swab, PCR, dan antigen berbeda harga di satu daerah dengan daerah lain. Vaksinasi yang seharusnya gratis bisa dijual belikan. Di beberapa tempat juga ada rumor bahwa data korban tidak dicatat sesuai dengan jumlah yang benar agar terkesan daerahnya terkendali atau bisa ditangani dengan baik. Ada yang meninggal karena penyakit biasa tetapi di-COVID-kan supaya oknum mendapat keuntungan dari biaya perawatan jenazah karena biaya tersebut lebih tinggi daripada karena penyakit lain. Kebohongan, penyelewengan, penipuan, dan penggelapan itu mendegradasikan citra pribadi manusia, melukai dan menyengsarakan orang lain. Menipu dan berbohong itu tidak sesuai dengan kodrat Allah yang jujur dan penuh kasih. Orang yang berbohong, hidup menipu dan tidak jujur sesungguhnya bukan orang beriman, melainkan pengikut si jahat. Yesus sangat menekankan agar kita hidup jujur. Katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Secara pribadi ketika kita ditipu atau dibohongi, kita akan sakit hati. Kita merasa dihina, harga diri kita diinjak-injak. Tidak seorang pun akan merasa rela jika dikhianati. Ketika kita ditipu atau dikhianati, kita ingin balas dendam dengan perbuatan yang lebih jahat. Kejahatan memang sering melahirkan kejahatan yang lebih jahat lagi. Ketika kita berhadapan dengan orang yang jujur, kita akan menaruh hormat. Ketika kita melakukan kejujuran, kita juga akan dihormati oleh orang lain. Bahkan jika kejujuran itu tidak dihargai atau mendatangkan permusuhan, kita akan tetap merasa terhormat dan bermartabat jika berani berpegang teguh pada kejujuran. Kejujuran itu memanusiawikan kemanusiaan, membangun kehidupan bersama yang sehat dan harmonis, membangkitkan keberanian untuk berjuang, menumbuhkan kesetiaan, menyembuhkan luka, dan menghidupkan pengharapan. Setiap manusia yang manusiawi merindukan kejujuran. Hidup jujur yang berarti berjalan di jalan yang benar akan mendatangkan keselamatan. Penutup, kejujuran adalah predikat Kristus, sebab Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam diri Kristus tidak ada kebohongan atau tipu muslihat, sebab Dia adalah saksi yang setia. Kejujuran dan kesetiaan adalah juga predikat kita karena kita pengikut Kristus. Kita diundang untuk hidup jujur dan setia. Marilah setia hidup benar, adil dan jujur,
agar kita sampai kepada keselamatan. Palembang, tanggal 29 Oktober 2021. Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang saya kasihi, semoga dengan adanya surat gembala Bapak Uskup ini, kita semakin diarahkan untuk menghayati, mempersiapkan diri, menyongsong kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati dan merenung. Tuhan memberkati kita semua. Amin.